wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Rizky Susadila dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5A angkatan 2018. Kali ini saya akan membahas tentang perencanaan dan persiapan awal dalam mengelola proyek Sistem Informasi Manajemen Panti Asuhan di Panti Asuhan Sosial Anak Amanah Bunda Bandung. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, pada pengembangan Sistem Informasi Manajemen Panti Asuhan di Panti Asuhan Sosial Anak Amanah Bunda Bandung memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut. Tujuan 1. Untuk mengetahui analisis sistem manajemen penerimaan anak, penerimaan donatur, pengeluaran uang donasi, dan laporan yang berjalan di Panti Asuhan Sosial Anak Amanah Bunda Bandung. Yang kedua, untuk membuat perancangan sistem informasi manajemen di Panti Asuhan Sosial Anak Amanah Bunda Bandung yang dibutuhkan. 3. Menguji sistem informasi penerimaan anak, penerimaan donatur, pengeluaran uang donasi, dan laporan. 4. Mengimplementasikan sistem informasi penerimaan anak, penerimaan donatur, pengeluaran uang donasi, dan laporan. Sasaran. Sistem ini mempunyai sasaran yaitu pihak panti asuhan dan donatur, yang dimana sistem ini dapat memudahkan berbagai hal yang ada. Lalu, manfaat proyeknya adalah 1. Bagi panti. Dengan adanya website, panti dapat memperkenalkan Panti Asuhan Sosial Anak Amanah Bunda Bandung terhadap masyarakat luas, serta dapat mempermudah pekerjaan pengurus panti. 2. Bagi donatur, dapat mempermudah para donatur untuk melakukan donasi dan melihat aktivitas yang ada di panti tersebut. Nah, selanjutnya kita memasuki penjelasan diagram WBS. Metode yang digunakan di sini adalah metode prototype. Pada pengembangan proyek Sistem Informasi Manajemen Panti Asuhan di Panti Sosial Anak Amanah Bunda Bandung terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, 1.0 analisis. Yang kedua, 2.0 perancangan sistem. Yang ketiga, 3.0 pengujian sistem. Yang keempat, 4.0 implementasi. Untuk tahapan yang pertama, yaitu analisis, terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, 1.1 melakukan analisa kebutuhan untuk pengguna. Yang kedua, 1.2 melakukan identifikasi karakteristik sistem, yang dimana sistem ini dilakukan oleh staf administrator. Yang ketiga, 1.3 membuat dokumentasi hasil akhir dari tahap analisis yang dilakukan, yang dimana sistem ini dilakukan oleh staf administrator. Untuk tahapan tingkat 2, 1.1, setelah melakukan analisa kebutuhan untuk pengguna, lalu melakukan wawancara dengan pihak panti asuhan dan donatur, terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, membuat janji untuk jadwal wawancara, yang dimana sistem ini dilakukan oleh interviewer. Yang kedua, mendapatkan persetujuan, yang dimana sistem ini dilakukan oleh staff supporting. Yang ketiga, melakukan wawancara sesuai dengan jadwal yang disepakati, yang dimana sistem ini dilakukan oleh interviewer. Yang keempat, membuat dokumentasi hasil akhir wawancara yang sudah dilakukan, yang dimana sistem ini dilakukan oleh staf administrator. Untuk tahapan selanjutnya yaitu perancangan sistem, yang terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, 2.1 melakukan perancangan pemodelan sistem. Yang kedua, 2.2 merancang database. Yang ketiga, 2.3 membuat dokumentasi hasil perancangan sistem, yang dimana sistem ini dilakukan oleh staf administrator. Untuk tahapan tingkat 2, 2.1, setelah melakukan perancangan pemodelan sistem, lalu melakukan perancangan berdasarkan pemodelan UML, yang dimana sistem ini dilakukan oleh sistem analis. Untuk tahapan tingkat 2, 2.2, setelah merancang database, lalu membuat database sesuai dengan rancangan sistem, yang dimana sistem ini dilakukan oleh sistem analis. Untuk tahapan selanjutnya yaitu pengujian sistem, terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, 3.1 melakukan pengujian pada sistem. Yang kedua, 3.2 membuat dokumentasi hasil akhir rancangan desain sistem yang dilakukan, yang dimana dilakukan oleh staf administrator. Untuk tahapan tingkat 2, 3.1, setelah melakukan pengujian pada sistem, lalu terbagi menjadi 2 tahap.
Yang pertama, melakukan analisis kesalahan selama pengujian sistem berlangsung. Yang kedua, membuat dokumentasi hasil analisis pengujian sistem, yang dimana dilakukan oleh staf administrator. Untuk tahapan tingkat 3.11, setelah melakukan analisis kesalahan selama pengujian sistem berlangsung, lalu melakukan evaluasi terhadap user interface system, yang dimana dilakukan oleh sistem tester. Pada tahapan terakhir pengembangan sistem, yaitu implementasi, yang terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, 4.1, melakukan identifikasi perancangan sistem pada setiap proses yang dibutuhkan, yang dimana sistem ini dilakukan oleh sistem analis. Yang kedua, 4.2, membuat dokumentasi hasil akhir dari perancangan sistem, yang dimana sistem ini dilakukan oleh staf administrator. Untuk tahapan tingkat 2, 4.1, setelah melakukan identifikasi perancangan sistem pada setiap proses yang dibutuhkan, lalu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, menyiapkan perangkat keras yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan sistem, yang dimana sistem ini dilakukan oleh staf supporting. Yang kedua, melakukan pemasangan sistem, yang dimana sistem ini dilakukan oleh programmer. Yang ketiga, melakukan training sistem kepada user, yang dimana sistem ini dilakukan oleh programmer. Yang keempat, melakukan dokumentasi hasil analisis pengujian, yang dimana sistem ini dilakukan oleh staf administrator. Sekian penjelasan dari saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.